Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulita Indrana Wahyuda dan rekan saya Kesya Rahmasyawali. Saya Harlan. Saya Valisa. Saya Nelly Handayani. Kami di sini akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kelompok 3 yang nantinya saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh rekan saya Harlan. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Nelly. Dan pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Valisa. nantinya kesimpulannya akan dijelaskan oleh Kesya. Oke, langsung saja. Oke, soal pertama yaitu bagaimana penerapan sertifikasi FSC dan kebijakan EUDR dapat mempengaruhi keberlanjutan serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Penerapan sertifikat FSC dan kebijakan EUDR mendorong perusahaan Indonesia untuk menggunakan bahan baku yang legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dengan menerapkan sertifikat FSC dan kebijakan EUDR, produk Indonesia mendapat kepercayaan di pasar internasional dan meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar ekspor, serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara penghasil produk kayu yang berkualitas. Namun perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sertifikasi dan lain-lain. Soal yang kedua, mengapa regulasi lingkungan internasional dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia? Regulasi lingkungan menjadi peluang karena dapat mendorong peningkatan kualitas produk, tata kelola industri yang baik, dan membuka akses pasar global yang mengutamakan produk berkelanjutan. Regulasi tersebut juga menjadi tantangan karena perusahaan wajib menaati persyaratan seperti sertifikasi, sistem pelacakan bahan baku, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Pertanyaan ketiga, apa langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempertahankan daya saing ekspor di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan global? Indonesia dapat mempertahankan daya saing ekspor dengan memastikan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan tidak merusak lingkungan. Perusahaan juga perlu mengikuti sertifikasi seperti FSC, memenuhi aturan EUDR, serta menggunakan sistem yang dapat melacak asal-usul bahan baku. Selain itu, pemerintah dapat membantu pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan penggunaan teknologi agar produk Indonesia tetap dipercaya dan diterima pasar internasional. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban ketiga rekan saya yaitu bahwa sertifikasi FSC dan kebijakan EUDR memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan industri kayu Indonesia. Meskipun penerapannya memerlukan biaya dan perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan, aturan ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kepercayaan pasar internasional, memperluas peluang ekspor, dan meningkatkan daya saing produk di Indonesia. Dan oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha itu sangat diperlukan agar produk kayu Indonesia tetap berkualitas, ramah lingkungan, dan mampu bersaing di pasar global.